Selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat GKI Batang Pambelum yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita patut mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menganugerahkan kesempatan bagi kita bersama-sama pada pagi hari ini untuk kembali dengan sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, Kamis 21 Mei 2020. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Itayani Tedalip dengan menggunakan tata ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga versi keluarga. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum mengucapkan selamat beribadah secara mandiri kepada seluruh warga jemaat di rumah keluarga masing-masing. Dan dalam kesempatan ini pula, dengan sukacita kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran bagi warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dan selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk warga jemaat GKI Batang Pambelum yang dalam kondisi kurang sehat ataupun dalam proses pemulihan, baik di rumah maupun di rumah sakit, mari kita sama-sama mendoakan semoga diberikan kekuatan dan kesembuhan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk persembahan minggu keluarga dan persembahan syukur lainnya, kami kembali sampaikan dapat diserahkan ke gereja GKI Batang Pambelum pada hari Minggu pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, atau dapat pula melalui nomor rekening gereja Batang Pambelum. Dan untuk informasi pelayanan lainnya, kantor Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum dapat melayani pada hari kerja majelis, yaitu hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Jemaat GKI Batang Pambelum yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kita tetap mentaati himbauan pemerintah untuk tetap tenang, berdiam di rumah, belajar, bekerja dan beribadah secara mandiri bersama keluarga di rumah kita masing-masing untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara, jemaat kekasih Kristus, kita akan bersama mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah. Jemaat kami undang berdiri, menghantar kita menerima votum dan salam. Bapa, ku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bersama kita memuliakan Tuhan, ku nyanyi haleluya. Ku
takut, tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa yang telah meninggikan Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita menyanyi kidung pujian dengan judul Bersama Malaikat di Sorga. Di surga nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, nas pembimbing dari Yohanes pasal yang keempat ayat 23 sampai 24 berbunyi demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 92, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga.
cerah. Tuhan Yesus terangkatlah sambil memberi berkat. Murid pun heran dan tertegun sambil menatapnya dan sujud menyembah Raja yang kekal. Dia Rajaku, ku abdikanlah diriku kepada Tuhanku. Firman-Nya ku taati terus, itulah janjiku. Sujudlah menyembah Raja yang kekal. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita bersama berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami nyatakan syukur dan terima kasih kami atas pemeliharaan, perlindungan, dan kesetiaan Tuhan dalam menuntun dan mengiringi perjalanan hidup kami sampai saat ini. Dalam menjalani kehidupan kami Tuhan, kami seringkali berkata-kata, berpikir, bertindak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Layakkanlah kami. Hapuskanlah kiranya dosa dan pelanggaran kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh berkenan untuk hidup layak sebagai anak-anak Tuhan. Ampuni kami atas setiap kata, karya yang menyakiti sesama kami, bahkan yang menyakiti hati Tuhan. Dan biarlah hari-hari kehidupan kami dari saat ini dan seterusnya di masa-masa yang akan datang semakin baik seturut rancangan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami kiranya semakin mengasihi Tuhan, semakin memegang perintah Tuhan, sehingga roh penghibur, roh kebenaran yang Tuhan janjikan senantiasa ada dan menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami umat-Mu dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan senantiasa. Di dalam dan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa senantiasa mengucap syukur. Amin. Dari mungkungan
Jemaat yang terkasih, mari kita bersama menyatakan puji-pujian bagi Tuhan secara berbalas-balasan. Dari Mazmur pasal 47 ayat 2, ayat 6 sampai 9. Disilahkan kepada jemaat. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Berita kenaikan Tuhan Yesus ke sorga melalui pembacaan Alkitab dari Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita bersama membaca firman Tuhan ini, mari jemaat kita berdoa. Allah Bapa di sorga, saat ini kami sekalian akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Tuntun kami dengan roh Tuhan yang kudus, kiranya menguasai hati dan pikiran kami, serta menolong kami menjadi pelaku firman yang setia. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Mazmur 47 ayat 1 sampai 10. Dengan perikop Allah, Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Itayani Tedalip. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini pemberitaan firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 24. Ayat yang ke-44 hingga ayat yang ke-53. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau sudah hadirkan kami di tempat ini. Engkau boleh hadirkan kami di rumah kami masing-masing dalam rangkaian ibadah bersama keluarga. Kebenaran firman-Mu sudah ditentukan oleh kalender Gereja Kalimantan Evangelis. Sebentar mau kami baca dan ingin kami pahami. Kuasa Roh Kudus-Mu dihadirkan bagi kami Tuhan, sehingga kami mampu mengertinya. Bersabdalah bagi kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Injil Lukas pasal 24, ayat yang ke-44 hingga yang ke-53 saya mau baca demikian bunyinya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku,
yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari yang ketiga, dan ada lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa kepadaku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan, salam. Hari ini Kamis 21 Mei 2020. Untuk judul pemberitaan firman yang saya bawakan hari ini, jadilah pelayan dan umat yang mandiri. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari kenaikan Yesus ke sorga selalu jatuh pada hari Kamis. Apakah pernah hari yang lain? Kalau hari kenaikan Yesus ke sorga pasti hari Kamis kan? Kemudian hari kenaikan Yesus ke sorga itu 40 hari setelah hari Paskah. Atau kebangkitan Yesus yang juga selalu jatuh pada hari Minggu. Atau 10 hari sebelum hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus yang juga selalu jatuh pada hari Minggu. Demikian juga Jumat Agung selalu hari Jumat, tidak ada pernah hari yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari kenaikan Yesus ke sorga adalah hari raya Kristen yang sangat penting untuk kita peringati. Sebab hari kenaikan tersebut adalah bagian siklus hidup dan pelayanan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kenapa saya katakan siklusnya? Karena yang pertama adalah inkarnasi, yakni Natal atau kelahiran Yesus Kristus. Yang dilanjutkan dengan penderitaannya, dilanjutkan penyaliban, kematian yang kita rayakan dalam Jumat Agung, kebangkitannya Paskah, dan kenaikannya ke sorga. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kenapa dikatakan penting hari kenaikan Yesus ke sorga? Karena ini adalah penyelesaian tugas atau misinya di bumi. Memberitakan kerajaan Allah dan pengorbanan dari dirinya di kayu salib untuk pengampunan dosa manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada beberapa makna yang boleh kita lihat dari kenaikan Yesus ke sorga. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, yakni misinya di bumi telah selesai. Ia sudah memberitakan Injil, bisa dilihat dalam Injil Markus pasal 1 ayat 38. Kemudian ia sampai menyerahkan nyawanya untuk pengampunan dosa kita, bisa dilihat dalam Markus 10 ayatnya yang ke-45. Makna yang kedua yakni melewati kenaikan Yesus ke sorga ini bahwa ia memberikan Roh Kudus untuk diutus ke bumi. Saudara-saudara, untuk apa Roh Kudus itu diturunkan ke bumi? Untuk menjadi penghibur bagi para murid dan setiap orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum ia naik ke sorga, ia sudah mempersiapkan para muridnya, para pengikutnya untuk menjadi umat yang mandiri. Sehingga ketika Roh Kudus diberikan kepada mereka dalam menjalankan tugasnya, walaupun Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka, mereka diberikan kemampuan untuk melaksanakan amanat agung, yakni pekabaran Injil.
Saudara-saudara, Roh Kudus yang dijanjikan itu, yang dicurahkan itu, yang diberikan itu adalah setara dengan Allah Anak dan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, poin yang ketiga, makna dari kenaikan Yesus ke surga, yakni tugas pekabaran Injil tidak berhenti pada diri Yesus. Juga tidak berhenti pada diri para murid yang Ia utus. Tetapi juga tugas pekabaran Injil sekarang juga diserahkan kepada gereja dan kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, oleh sebab itu misi dari gereja yang utama adalah pekabaran Injil. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari gereja zaman kini harus menunaikan tugas pekabaran Injil itu meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagian yang keempat saya mau katakan bahwa makna dari kenaikan Yesus ke surga, yakni Yesus adalah Tuhan. Kenapa saya katakan kenaikan Yesus ke surga mau menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena surga adalah asalnya. Ia harus kembali ke asalnya, yakni Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ia kembali ke surga karena itu adalah tempat asalnya. Bisa dilihat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-13. Poinnya yang kelima yaitu ia duduk di sebelah kanan. Dalam pengakuan iman rasuli yang selalu kita ucapkan setiap ibadah minggu, mengatakan bahwa ia duduk di sebelah kanan, yang artinya ia adalah seorang penguasa. Saudara-saudara, seorang jenderal yang pulang dari peperangan dan ia menang dari peperangan itu, ia disambut dengan satu acara kemenangan dan ia ditempatkan di sebelah kanan. Yang mau menandakan bahwa ia sudah menang dalam peperangan, ia memiliki tempat penguasa, amanat dan mandat dan kuasa diberikan kepadanya. Itu artinya bahwa Yesus duduk di sebelah kanan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, setelah Yesus naik ke sorga, diharapkan kemandirian dari para murid untuk melanjutkan pekabaran Injil. Dengan keyakinan dan kesadaran yang penuh akan tugas itu, harus mereka laksanakan baik atau tidak baik waktunya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sadar atau tidak sadar kita juga sekarang sedang menjadi gereja yang mandiri dan jemaat yang mandiri. Akibat atau imbas dari pandemi COVID-19 ini, gereja dan jemaat harus belajar beribadah mandiri, dan dalam kemandirian itu marilah kita menyadari bahwa kekuatan iman kita harus kokoh di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Gereja harus tetap berdiri kokoh walaupun ada banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi, mengalami kesulitan untuk mengumpulkan orang banyak, tetapi kita tetap melaksanakan ibadah dengan sukacita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kesulitan yang terberat dalam hidup ini ketika kita mau berdamai dengan diri kita. Oleh sebab itu sebagai warga negara yang baik, mari kita berdamai dengan warga masyarakat, berdamai dengan pekerjaan kita, berdamai dengan keluarga kita, berdamai dengan tetangga kita, berdamai dengan alam sekitar kita, sehingga dengan demikian ada semangat dan harapan bagi kita. Dalam kesabaran penuh, kita juga berdamai dengan COVID-19 ini. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, semoga dengan cara yang mandiri ini, niscaya kita akan mampu menjalankan kehidupan ini dalam kasih dan perlindungan Tuhan oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, sebelum masuk dalam doa syafaat, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dalam pujian dari Ibu Maranatha dengan judul Segumpal Debu.
punya saya bagai Raja Wali. Ku akan terbang tinggi di atas awan dan melihat indahnya dunia yang Tuhan beri padaku. Tapi sayang, ku tak berdaya. Tanpa ku sadari kekuranganku, aku hanya manusia lemah dan rapuh. Seringkali ku congkak berlagak perkasa, padahal aku segumpal debu. Layakkah aku ini Tuhan bila di hadapan-Mu aku yang bernoda, hina dan tercela. Siapakah aku ini Tuhan bila dibanding dengan-Mu? Kau yang bentangkan langit dan letakkan dasar bumi. Aku malu sujud di altar-Mu Tuhan. Tanpa ku sadari kekuranganku, aku hanya manusia lemah dan rapuh. Seringkali ku congkak berlagak perkasa, padahal aku segumpal debu. Layakkah aku ini Tuhan bila di hadapan-Mu aku yang bernoda, hina dan tercela. Siapakah aku ini
kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena kebenaran firman boleh kami dengar saat ini. Kami yakin dan percaya Engkau sudah hadir dalam kuasa Roh Kudus-Mu membaharui kami. Memampukan kami, memandirikan kami untuk mengerti siapa diri kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau naik ke sorga. Engkau kembali ke tahta-Mu dan Engkau karuniakan Roh Kudus bagi kami. Sehingga kami menjadi umat yang mandiri, pelayan yang mandiri, masyarakat yang mandiri, warga negara, warga gereja yang mandiri. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan ini, kami sadar bahwa apa yang harus kami lakukan dan apa yang tidak harus kami lakukan. Terima kasih Bapa di sorga. Ajarilah kami Tuhan berdamai dengan diri kami. Berdamai dengan keluarga kami, berdamai dengan pekerjaan kami, berdamai dengan orang yang ada di sekitar kami. Bahkan berdamai pula dengan alam sekitar kami. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang Roh Kudus yang Engkau curahkan bagi kami. Memampukan kami melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Gereja Kalimantan Evangelis kami serahkan kepadamu. Semua hamba Tuhan yang bekerja di dalamnya dan orang yang terlibat dalam pelayanan Engkau kuduskan. Dalam kelemahan dan kekurangan kami masing-masing kuasai kami dengan kuasa-Mu. Sehingga kami mampu melayani dengan baik. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan dimanapun berada. Biarlah kasih sayang-Mu Tuhan dihadirkan dalam kehidupan mereka. Sehingga kalaupun mereka mengalami kesulitan banyak hal, mereka diberikan kekuatan, penghiburan dan damai sejahtera dari Engkau ya Tuhan. Ketika ada saudara kami yang mengalami sakit, Engkau pulihkan. Ketika ada yang berduka cita, Engkau hibur dan kuatkan. Janda duda yatim piatu terlantar terpenjara, Engkau lindungi. Dan kami yang bersuka cita, Engkau lengkapi kebahagiaan kami. Segenap usaha dan pekerjaan kami Tuhan Engkau kuduskan. Sehingga rezeki terus mengalir dalam hidup kami. Ajarilah kami mengucap syukur apapun situasi yang sedang kami alami. Kami yakin tingkap-tingkap berkat-Mu selalu terbuka bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat semuanya itu. Bangsa dan negara kami Tuhan kami serahkan kepada-Mu, Engkau hadir di dalamnya. Berilah kekuatan dan kemampuan bagi para pemimpin kami untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah bangsa ini. Demikian juga saudara-saudara kami yang saat ini harus berusaha keras dan berjuang. Saudara-saudara kami tim medis dan jajarannya Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau beri kekuatan kepada mereka dan semangat. Terima kasih Bapa di sorga buat semuanya itu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Rencana, angan dan harapan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa di sorga, Bapa kami dalam Yesus Kristus. Saat ini Tuhan bangsa kami, Republik Indonesia ini Tuhan. Dianjurkan oleh pihak pemerintah untuk berdamai dengan COVID-19 ini. Bapa di surga tolonglah kami. Kuasai kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Agar kami mampu berdiri kokoh di tengah-tengah situasi seperti ini. Kami mohon di dalam kuasa-Mu Tuhan. Virus ini akan segera berlalu dari kehidupan kami, kehidupan bangsa ini, bahkan kehidupan dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, tolonglah kami. Kami yakin kuasa Roh Kudus yang Kau curahkan itu bagi kami. Akan memampukan kami untuk berjalan di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan. Yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kami undang untuk berdiri. Bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat, melalui firman Tuhan dalam Hagai pasal 2 ayat 9 yang berbunyi, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Mari jemaat Tuhan, kita serahkan dengan hormat, dengan penuh kasih, persembahan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Melalui banyak hal yang Tuhan izinkan dan anugerahkan, sehingga kami mengalami kecukupan. Sebagai orang percaya, kami ingin menyerahkan persembahan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya ini milik Tuhan, dan Tuhan memperkenankannya untuk dipakai melayani melalui gereja Tuhan. Berkatilah kembali hidup kami Tuhan, agar kami pun layak menjadi berkat bagi orang lain dengan berbagi. Terima kasih Tuhan, terimalah dan berkatilah persembahan kami. Amin. Seraya persembahan dikumpulkan, mari muliakan nama Tuhan, nama yang agung, nama yang penuh kuasa. Agungkan kuasa namanya. Malaikat bersujud, nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Jemaat Tuhan, tibalah kita di penghujung rangkaian ibadah kita. Jemaat kami undang berdiri. Yakinlah selalu, tangan Tuhan terbuka untuk menolong kita semua. Mari pujikan, tak tersembunyi kuasa Allah, menghantar kita menerima berkat Tuhan. Kuasa Allah, kalaulah ditolong saya juga. Allah terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan,
Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Dipersilakan duduk kembali.